Jadi, setelah Pak Sardi pergi, Wawan beresin tuh gelas-gelas kopi bekas mereka. Tapi, Wawan di sini ngelihat kalau di bekas tempat duduknya Pak Sardi ada bekas cairan. Wawan tolet tuh cairan dengan ujung jari. Lalu Wawan cium. Disitulah Wawan ngeh kalau itu cairan adalah. Hey bro, makasih udah klik video ini. Semoga rezeki kalian lancar dan selalu diberikan kesehatan. Di segmen kali ini kita mendapatkan cerita dari salah satu teman yang bernama Wawan. Wawan ini bro asalnya dari Blitar. Di tahun 2001 Wawan bekerja sebagai penjahit di salah satu konveksi yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, saat kerja di konveksi ini, Wawan memilih tinggal di mes yang udah disediain tuh sama konveksinya. Daripada PP kan ya, capek bro, luar kota. Jadi, mesnya ini gabung sama tempat kerjanya. Bosnya ini punya 2 rumah. Lah, di rumah yang ditempati Wawan ini bro, khusus buat para penjahit. Dan di rumah itu ada 5 kamar, dan kamar-kamar itulah yang dipakai tidur oleh karyawan yang rumahnya jauh, kayak si Wawan ini. Penjahit yang kerja di situ ada 8 orang, tapi yang tinggal di situ cuman Wawan dan 2 temennya, yaitu Rudi dan Joko. Jadi cuman bertiga. Singkat cerita nih ya, 2 bulan Wawan kerja di situ masih aman bro, gak ada gangguan sama sekali. Dan Wawan udah akrab tuh sama tetangga kanan kirinya. Memasuki bulan ketiga, sehabis sholat isya, Wawan, Rudi, dan Joko ngopi tuh di teras rumah. Di tengah-tengah obrolan, mereka ngedenger ada suara becak lagi ngedeket ke arah mereka. Kring 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 kring. Ternyata becak itu berhenti di depan mereka. Lalu si pengendara becak itu turun dan ternyata itu adalah Pak Sardi, salah satu tetangga mereka. Pak Sardi ini hidup sebatang kara. Istri dan anaknya ninggalin si Pak Sardi. Sedangkan untuk hidup sehari-hari, Pak Sardi bekerja sebagai tukang becak yang biasanya mangkal di pasar. Dan Pak Sardi ini terkenal sebagai orang yang baik. Orangnya ini asik dan enak diajak ngobrol bro. Tapi tidak untuk malam itu. Setelah turun dari becak, dipanggil tuh sama si Wawan. Oi Pak Sardi, sini ngopi dulu. Jalanlah tuh si Pak Sardi ke arah mereka dan duduk di sampingnya Joko. Setelah duduk, Wawan masuk tuh ke rumah mau bikinin kopi buat Pak Sardi. Sesampai di dapur, Wawan bikin kopi tuh. Waktu ngaduk kopi, ketek 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 ketek. Tiba-tiba terdengar teriakan si Joko yang ada di teras. Wawan yang ngedenger teriakan si Joko penasaran. Nih anak kenapa malam-malam kok teriak-teriak? Setelah kopi jadi, Wawan buru-buru tuh jalan ke teras sambil bawa kopinya Pak Sardi. Sesampai di teras, Wawan cuman ngelihat Pak Sardi sedang duduk sendirian. Sedangkan Joko dan Rudi udah gak ada dan gak tahu nih anak pergi kemana. Duduklah tuh si Wawan di sampingnya Pak Sardi dan gak lupa ngasih kopi ke Pak Sardi. Wawan tanya tuh ke Pak Sardi, Pak Sar, Joko dan Rudi kemana? Pak Sardi di situ cuman nunjuk ke depan dan gak ngucapin sepatah kata pun. Wawan di situ melihat kalau Pak Sardi hari itu kayak ada yang beda. Pak Sardi ini kelihatan kayak sedih gitu bro, tatapannya kosong. Dan mohon maaf, dari badannya si Pak Sardi ini tercium bau gak enak, bau amis. Saat itu Wawan ini iba dan kasihan saat lihat keadaannya si Pak Sardi yang lagi bengong dengan tatapannya kosong. Wawan berusaha ngajak ngobrol tuh, tapi Pak Sardi jawabannya cuma ngangguk sama geleng-geleng doang. Gak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut beliau.
Gak lama kemudian Pak Sardi ini berdiri lalu pergi. Wawan bilang ke si Pak Sardi, Pak, kopinya loh belum diminum. Di situ Pak Sardi cuma senyum ke Wawan. Tapi bro, menurut Wawan ada rasa sedih di balik senyumannya. Setelah Pak Sardi pergi tuh, Wawan beresin tuh gelas-gelas kopi. Tapi di sini Wawan ngelihat di bekas tempat duduknya Pak Sardi ada genangan darah segar. Ditowel lah tuh sama Wawan dan dicium. Baunya anyir banget, dan setelah diamati betul-betul itu darah. Langsung merinding tuh si Wawan. Saat itu juga Wawan punya pikiran, jangan-jangan Pak Sardi ini habis nyelakai orang. Setelah beresin teras, Wawan masuk ke kamar buat istirahat. Pagi harinya Wawan bangun gara-gara dibangunin sama Rudi. Di sini muka si Rudi panik banget dan mukanya udah penuh dengan keringat. Wan, bangun Wan, Pak Sardi Wan. Kenapa sama Pak Sardi? Udah, ayo ikut, ayo bangun. Bentar, aku mau subuhan dulu. Setelah selesai sholat subuh, Wawan pergi tuh sama si Rudi ke sebuah sungai. Pas nyampe sungai bro, di situ Wawan ngelihat udah banyak banget warga yang udah ngumpul, dan di situ juga udah ada polisi. Saat itu Wawan ini juga ngelihat ada si Joko yang sedang berdiri di bibir sungai, dan di situ Wawan ngelihat ada satu jasad dengan keadaan yang mengenaskan. Pas dilihat betul-betul, ternyata itu jasadnya Pak Sardi, dan keadaannya, mohon maaf bro, mengenaskan. Di lehernya ini bro, masih tertancap sebatang linggis. Wawan yang melihat pemandangan ngeri seperti itu, langsung ngajak Rudi dan Joko untuk balik ke mes. Saat perjalanan balik tuh, Rudi dan Wawan cerita, kenapa kemarin malam Joko ini teriak-teriak. Jadi malam itu, Joko dan Rudi ini melihat keanehan dalam diri Pak Sardi. Beliau kayak orang pingsan bro. Pas Joko goyang-goyang badannya si Pak Sardi ini, Joko ngelihat kalau lehernya Pak Sardi ini bro, bolong dan nyembur darah dari lubang lehernya. Ditambah lagi yang bikin ngeri, Pak Sardi ini noleh ke arah Joko. Jidat dari Pak Sardi ini bro, hancur, kelihatan otaknya. Dan yang bikin Joko teriak, Pak Sardi ini nyengir ke arah Joko. Sontak teriaklah tuh Joko dan langsung lari. Rudi yang lihat Joko lari, ya ikutan lari bro. Singkat cerita, setelah sampai di mes, mereka kerja seperti biasa. Dan seharian penuh tuh, para karyawan nyeritain tentang keadaannya si Pak Sardi. Hari itu mereka semua lembur tuh, karena jahitan lagi banyak-banyaknya dan harus segera dikirim ke bagian finishing. Dan sore itu juga jenazah si Pak Sardi ini dimakamkan. Dan malam hari sehabis sholat isya, karena Pak Sardi ini hidup sebatang kara, diadain tahlilannya di masjid. Sedangkan Wawan, Rudi, dan Joko nggak ngikuti prosesi itu semua. Ya karena kerjaan lagi banyak-banyaknya bro. Dan setelah kerjaan beres tuh, mereka semua langsung tepar, kecapean. Esok harinya, pas kerja tuh, para karyawan ini tetap ngegosipin si Pak Sardi. Dan kata salah satu karyawan, sosok arwah Pak Sardi ini bro, gentayangan. Singkat cerita, malam hari Wawan, Joko, dan Rudi ke masjid tuh buat sholat isya dan juga ikut tahlilan buat mendoakan si Pak Sardi. Sesampai di masjid ternyata udah banyak warga yang ngumpul buat ikut ngedoain si Pak Sardi.
Ya karena menurut warga, Pak Sardi ini orangnya baik banget dan aktif banget di masjid. Cuman waktu duhur aja tuh beliau absen. Ya karena kerja bro, narik becak. Di samping itu, meski jadi tukang becak, Pak Sardi ini sering banget nolong orang. Udah banyak banget warga yang cerita kalau pernah ditolong oleh si Pak Sardi semasa beliau ini masih hidup. Ya karena kebaikan yang tulus itu, banyak warga yang merasa simpati dan kehilangan sosoknya si Pak Sardi. Kembali ke cerita bro, setelah selesai tahlilan tuh, Wawan, Rudi, dan Joko balik ke mes. Dan pas pulang ini, mereka ngelewati rumahnya Pak Sardi. Saat di depan rumahnya Pak Sardi, mereka ngelihat ada sosoknya Pak Sardi ini bro, sedang berdiri di pinggir jalan. Mereka ngelihat sosoknya Pak Sardi ini pakai pakaian serba putih dan sama sekali gak ada serem-seremnya. Dan sosok itu ngomong ke mereka, "Matur suwun ya mas." Saat melihat sosoknya Pak Sardi ini bro, mereka sama sekali gak ngerasain takut sama sekali. Bahkan saat mereka ngelewati sosoknya ini, yang ngerasa biasa aja, seolah-olah Pak Sardi ini masih hidup. Singkat cerita, setelah 7 hari sepeninggalnya si Pak Sardi, ada seorang wanita dan seorang pria datang tuh ke rumahnya Pak Sardi. Konon itu adalah si istri dan suaminya atau mungkin selingkuhannya. Tapi bro, pas mantan istrinya Pak Sardi ini, sebut saja Bulia, tinggal di rumahnya Pak Sardi, Bulia ini sering teriak-teriak sendiri dan sering terdengar percekcokan antara Bulia dan seorang pria. Suatu hari sehabis maghrib, si Wawan dan Joko habis pulang tuh dari masjid. Pas mau sampai di rumahnya Pak Sardi, Bulia bro, Bulia keluar rumah sambil bawa celurit dan Bulia nyabet-nyabetin celurit itu ke sembarang arah. Ya Wawan sama Joko ketakutan lah bro. Bayangin lu pas lewat jalan dan di depan lu ada orang bawa celurit dan celurit itu disabet-sabetin gak tentu arah. Ya siapa yang gak takut pak? Wawan dan Joko di situ cuma diem dan waspada saat ngelihat kelakuannya si Bulia. Bulia ini nyabetinnya celurit di tengah-tengah jalan sambil teriak-teriak, "Kowe wes mati, kowe wes mati." Karena ngedenger cewek teriak-teriak malam-malam, warga pada keluar rumah tuh. Untung ada beberapa bapak-bapak yang langsung ngerampas itu celurit dari tangannya Bulia. Setelah celurit itu lepas, langsung bus, warga megangin Bulia yang lagi kesetanan itu bro. Saat dipegangin warga, Bulia tetap berontak-berontak sambil teriak-teriak, "Kowe wes mati, kowe wes mati." Setelah Bulia berhasil diamankan, Wawan dan Joko langsung kembali ke mes. Dia lari tuh, gak mau ikut campur. Singkat cerita, kira-kira kurang sebulan atau lebih, Bulia dan si pria ditangkap oleh polisi. Dengar-dengar bro, entah bener atau salah, Bulia dan si pria itulah yang tega ngabisin Pak Sardi. Dan entah bro, motifnya apa sampai tega ngelakuin hal itu. Wawan kerja sebagai penjahit di rumah itu sampai tahun 2010. Lalu buka usaha sendiri nih. Dia buka toko kelontong sampai sekarang. Oke bro, sampai di sini ceritanya. Dan bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu biar gua lebih semangat untuk nyeritain cerita horor ke kalian. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.